bagi orang yang saat ini tidak mengakui adanya guru, adanya mursyid, adanya rasul, atau al-ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum, maka fik dan saya yakin seyakin-yakinnya, andai saja orang itu hidup pada 15 abad yang lalu, ia pun akan mengingkari adanya Nabi Muhammad. Dan jika ia hidup pada 2000 tahun yang lalu, ia pun akan mengingkari Nabi Isa. Dan jika ia hidup 6 abad sebelum Masehi, ia pun akan mengingkari guru Buddha atau Siddhartha Gautama. Dan saat ini pun orang-orang tersebut yang mengingkari adanya Rasul, yang mengingkari adanya mursyid, itu pasti kalau pada zaman Nabi Muhammad itu disebut sebagai kaum jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Jumri Makrifat. Sore ini kita bertemu kembali di hari ke-11 dari ke-11 bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat kepada kawan-kawan yang saat ini sedang menjalankan puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya, yakni membahas tentang kiblat. Kalau pada video sebelumnya, pada video kemarin kita sempat mengatakan bahwa kiblat itu jika hanya jasmani saja, maka itu batal. Batalnya di sini adalah jika kiblat kita itu sebatas jasmani, maka yang kita sembah itu tidak lain tiada bukan adalah hanya benda mati. Misalnya ketika kita mengkiblatkan Ka'bah dan ketika kita sholat menghadap Ka'bah, maka ketika itu berhenti sampai di situ, yang kita sembah adalah batu atau pondasi atau berhala. Demikian juga dengan agama-agama yang lain. Makanya kiblat itu mesti dilanjutkan. Dilanjutkan apa? Dengan kiblat rohani. Karena manusia ini terdiri dari dua unsur, yakni jasmani dan rohani. Dan rohani ini juga mestinya mendapatkan atau mempunyai kiblat yang pasti. Yang itu ada pada seorang guru. Seorang guru yang dulu disebut nabi, disebut rasul, disebut guru, guru Buddha, guru Krishna, kemudian ada Rasul Musa, Rasul Isa, Rasul Nuh, kemudian Rasul Muhammad, dan kemudian saat ini disebut dengan mursyid. Itulah pentingnya mursyid. Jadi manusia yang beragama itu wajib mempunyai mursyid, mempunyai guru, mempunyai kiblat. Yang mursyid itu bukan manusia, tetapi ia ada di balik wujud zahir manusia. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad, di baliknya ada Rasulullah Muhammad. Yang itu adalah potensi atau nur Allah itu sendiri. Demikian juga dengan guru jasmani. Saat ini yang disebut dengan waliyah mursyidah. Di baliknya adalah mursyid atau Rasulullah atau nur Allah. Yang itu yang nantinya akan membimbing kita, yang menjadi kiblat kita, menjadi tujuan kita dalam kita beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berguru itu bukan berarti misalnya kita mengabdi dan berbakti kepada guru, itu bukan berarti kita menyembah kepada guru, tetapi di balik guru itu ada potensi Tuhan. Nah, bagi orang yang saat ini tidak mengakui adanya guru, adanya mursyid, adanya rasul, atau al-ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum, maka fik
Dan saya yakin seyakin-yakinnya, andai saja orang itu hidup pada 15 abad yang lalu, ia pun akan mengingkari adanya Nabi Muhammad. Dan jika ia hidup pada 2000 tahun yang lalu, ia pun akan mengingkari Nabi Isa. Dan jika ia hidup 6 abad sebelum Masehi, ia pun akan mengingkari guru Buddha atau Siddhartha Gautama. Dan saat ini pun orang-orang tersebut yang mengingkari adanya Rasul, yang mengingkari adanya mursyid, itu pasti kalau pada zaman Nabi Muhammad itu disebut sebagai kaum jahiliyah. Jadi itu satu tingkatan dengan Abu Jahal, Abu Lahab, atau jika pada zaman Nabi pada zaman Nabi Musa itu misalnya ada Fir'aun, kemudian pada masa Nabi Nuh itu ada anaknya itu Kan'an dan sebagainya. Makanya itulah pentingnya kita berguru. Jadi guru rohani itu wajib ya, wajib ada, wajib punya. Karena itu yang akan menuntun ruh kita. Guru zahir menuntun zahir kita, guru rohani menuntun rohani kita, sehingga pada sampai ke yang maha rohani, dan ialah yang menjadi tujuan, yang menjadi harapan, menjadi orientasi hidup kita, yakni Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ialah yang maha rohani, maha metafisik, yang menjadi tujuan kita berabdi, mengabdi, kita beribadah, kita menyembah, dan akhirnya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.